Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi bersama Kang Sunandi dan Bunda MH. Insyaallah, mudah-mudahan saya doakan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah sampai benar-benar pulih total. Saya doain teman-teman, insya Allah buat teman-teman khususnya untuk penderita asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Dan mudah-mudahan dengan adanya video-video saya itu bisa menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah pulih total. Insya Allah saya doain itu. Ya paling tidaknya adanya channel-channel saya bisa membantu teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan galau, yang sedang merasakan sekian sensasi. Begitu teman-teman. Banyak sensasinya. Saya doain mudah-mudahan insya Allah. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Untuk penderita asam lambung anxiety psychosomatic disorder ya, apapun sensasi tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jangan khawatir. Tetap semangat, itu aja. Nah, pembahasan kali ini teman-teman temanya banyak teman-teman. Ini hanya kita ngobrol aja tentang seputaran asam lambung anxiety psychosomatic disorder yang tentunya pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Nah, sekali lagi di sini ya, kita berdua ini bukan ahli. Bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli bukan ahli terapi, bukan ahli obat, apalagi ahli herbal, apalagi dokter bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung anxiety, psychosomatic disorder ataupun hipokondriasis itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu nih saya ngalamin teman-teman. Jadi saya kepingin agar teman-teman itu jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah pulih lagi, biar nggak apa ya, tidak merenung, tidak meratapi, tidak gundah gulana. Jangan fokusnya ke sensasi aja. Iya. Buang dan abaikan itu. Nah, banyak sih yang bertanya kepada saya di kolom komentar saya itu. Apa tuh? Terutama ada yang nanya, Kang, kapan lagi kita podcast, katanya live, sama live dan podcast. Bilang, ya kalau waktunya ada sih, waktunya luang aja kita pasti live lah gitu ya. Insya Allah. Terus kalau ini juga ada kesempatan kebetulan tadi dari Pangandaran kan? Ya. Kebetulan tamu pada pulang nih. Ya, kita baru selesai semua nih, baru nih kita belum istirahat ini. Belum istirahat tuh. Tapi kita menyempatkan diri menyempatkan apa semua teman-teman untuk seputaran asam lambung anxiety psychosomatic. Sebetulnya ini tanya jawab sebetulnya ini, karena banyak di kolom komentar itu banyak tanya jawabnya itu ya. Udah dicatat ya? Udah. Jadi banyak tanya jawabnya, seperti kayak sakit kepala, pundak pindah terus kepalanya kebas, kelejengan, mata buram, telinga berdenging, hidung terasa tersumbat, tenggorokan kayak mengganjal, ulu hati juga sama kayak mengganjal, dada sering cekak-cekit kanan kiri, tembus sampai walikat belakang, perut panas, terus suka bunyi kerotak-kerotuk, geledak-geluduk, terus pinggang pada sakit semua. Bangun tidur terus ini pada kaku. Nung dasar aku gelebah tuh ngelek-lek kayak gue ya. Jadi banyak teman-teman. Jadi ini saya bercerita hanya seputaran asam lambung anxiety itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya teman-teman ya. Emang kita tapi ya biar kita lebih biar agar cerdas. Ngopi dulu, karena belum ngopi mah nggak cerdas teman-teman. Belum sempat ngopi ya. Ini tangan kanan saya nih teman-teman, bukan tangan kiri, tangan kanan. Ya. Tangan kanan. Jadi teman-teman semua ya, ayo bertambah semangat lagi. Kalian lebih bisa lagi sehat. Ya. Terus ada di komentar juga, di komentar di Bunda NH itu ada, kok kenapa sih Bunda NH itu kok berbicara tentang sebutan asam lambung anxiety kan bukan tidak mengalami. Tidak mengalami, tapi isi saya itu dia lebih tahu karena dia yang ngurus. Ya. Dia lebih tahu kondisinya, terus dia yang bercakap-cakap dengan dokter juga. Betul, kan teman-teman. Dari dokter psikiater maupun dokter spesialis dalam dan sebagainya ya. Dia yang ngadepin, karena saya kan posisi di ruangan, ya, dengan kondisi yang memang saat itu ya tidak berdaya lah bisa dibilang teman-teman. Jadi pengalaman. Nah, kita kepengen ngebantu biar sharing agar teman-teman yang dikatakan teman-teman yang punya penderita asam lambung anxiety itu biar tidak gundah gulana lagi gitu kan ya. Tidak jadi, terus meratapi yang ada. Yang jelas sih yang punya bukan penyakit, jadi penderita asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu nggak perlu takut. Jangan khawatir. Ini Anda itu akan baik-baik saja dan pasti pulih. Pasti itu. Pasti. Yakin harus. Karena memang proses perlu waktu. Betul. Gitu. Nggak semudah
Nggak instan ya. Nggak instan. Kita ini kadang-kadang kita penyakit bisul nih, punya bisul nih, nggak langsung combo teko loro lunga, cili wili. Ya nggak bisa kayak gue. Jadi emang anxiety itu psikosomatis disorder itu emang bertahap. Jadi kayak orang Jawa bilang tuh kayak serabut ya kalau di ini nih. Jadi penyakit itu bukan penyakit penderita asam lambung anxiety. Jadi nggak instan sembuhnya itu. Jadi seolah kayak serabut rambut lah gitu. Jadi sedikit. Jadi emang bertahap, tapi itu pasti prosesnya. Makanya kenapa ada metode olahraga pagi itu memang diwajibkan itu, dan itu sangat luar biasa itu. Itu sangat membantu sekali ya olahraga jalan kaki di pagi hari itu teman-teman ya. Walaupun nih ya sudah sembuh, itu masih yang namanya tidak meninggalkan olahraga jalan kaki di pagi hari teman-teman. Usahakan, ayo bangkit, ayo bergerak. Nah, dan sekali lagi orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu bersyukur. Ya. Bersyukur itu yang penting. Kenapa? Karena tidak semua orang yang diberikan ujian oleh Tuhan. Betul. Orang dikasih orang yang dikatakan diberikan anxiety, psychosomatic disorder, dan orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder itu memang perasaan kena, pikiran kena, semuanya. Ya kan, itu hati kena, semua jadi mental. Wah, pokoknya udah. Padahal kita badan sehat, tapi bisa orang yang paling lemah. Padahal kita berani, bisa orang yang paling bocing. Iya, mental bisa jadi mental gadungan. Mana yang dulu kita pemberani, sekarang udah nggak berani. Itu. Kenapa? Itu orang-orang, makanya orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatik disorder itu orang-orang pilihan. Iya, teman-teman. Orang-orang pilihan. Nah, lulusnya kalian semua, untuk teman-teman nih, lulusnya kalian semua, nanti kalau udah sembuh, nanti teman-teman akan menjadi orang yang paling kuat. Nah, itu. Pasti, dan itu banyak perubahan yang jauh lebih baik lagi. Itu yang dulu yang saya rasakan. Memang saya tidak merasa lebih baik, tapi ada hikmahnya kok. Iya ya, kok begini. Jadi ada bersyukur. Coba dulu kalau gua nggak kena anxiety, nggak tahu nih. Iya. Mungkin kehidupan kita juga kayaknya udah begadang itu bisa seminggu, nah, bisa paling 3 hari dan sebagainya. Sekarang kan kopi sampai berpuluh-puluh gelas. Saya tuh dalam sehari semalam itu bisa 25 gelas. Nah, itu teman-teman ya. Itu saya tuh kalau kumpulan itu nggak jauh-jauh dari kopi, teman-teman. Iya, makan nggak doyan, coba. Iya. Makan saya nggak doyan, air putih nggak suka, nggak doyan. Ya, itu ini. Pas begitu terkena anxiety, psikosomatic disorder, ya kita kenanya mah dulu. Mah saya tuh akut nih teman-teman nih. Bener-bener saya aja bisa sembuh nih, Mah saya udah akut. Ya, udah luka. Terus ini radangnya udah infeksi. Terus juga ada apa namanya? Gastritis. Nah, itu dikatakan sudah luka. Kalau di endoskopi itu udah kayak bentol gede-gede gitu, teman-teman. Dan itu memang prosesnya agak lama. Dokter juga bingung nih nangannya, tapi itu memang tidak berbahaya, tapi ini perlu waktu lama ini tuh. Tapi saya dengan semangatnya, memang awal-awal itu saya memang memantang makanan karena posisi ada luka, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya luka, hanya asam lambung saja yang disebabkan daripada anxiety gitu kan ya, itu nggak usah takut dengan makanan. Itu bebas saja ya, bebas. Tapi kalau yang punya luka itu memang dulu, kita dijaga dulu. 5 makanan yang nggak boleh dimakan. Betul. Apa aja itu? Yang pertama kopi. Nah, terus yang keduanya itu sambal ataupun pedas-pedas jauh-jauh. Yang kedua minuman yang bersoda. Nah, yang keempatnya itu asam. Yang kelimanya jangan makanan terlalu banyak gorengan, jangan dihindari. Yang berlemak. Itu 5 ini yang wajib dihindari untuk bagi yang luka lambungnya. Ya. Itu. Tapi luka-lukanya lambung itu tidak berbahaya. Dan kalian masih sembuh, asalkan memang kalau yang luka itu dijaga itu yang dari pola makannya. Iya, pola makannya itu benar. Nah, untuk yang tidak luka, hanya asam lambung biasa, hanya GERD saja dicampur anxiety-nya punya gitu kan ya. Itu ya nggak ada. Orang anxiety psikosomatis disorder itu nggak ada pantangan. Iya, bebas ya. Bebas, bisa makan apa aja yang kalian mau, tapi tidak berlebihan. Ya kan? Nah, contohnya kayak orang yang masih kelayangan kan hanya banyak nih. Iya, ada tuh. Ratusan ke saya tuh. Ini kelayangan ini gimana nih. Terus awet kelayangannya. Betul, kelayangan itu beberapa faktor, Bun. Ya, apa itu? Faktor yang pertama kurang minum. Nah, ini yang ringan dulu nih. Ya. Kurang dari minumnya kurang. Itu bisa kelayangan itu terjadi. Yang kedua, itu dari asupan makanannya kurang sama sekali. Bisa bukannya kurang, jadi dia nggak tepat jamnya. Ya. Jamnya itu nggak tepat. Tidak teratur gitu. Jadi ngaco, kadang-kadang jam sekian sarapan, jam 6 sarapan, jam 7 jam sarapan, nanti ketemu makan lagi jam 1.
jam 12 atau jam 11. pantes. Jadi jangan sampai lebih daripada 4 jam. Sebetulnya yang awal-awal pemulihan tapi nih. Ya. Itu yang awal-awal pemulihan yang punya asam lambung lambung, GERD-nya gitu kan ya. ya. Kalau NCT mah bebas sebetulnya, kalau NCT bebas. Nah, itu dari jam tayangnya itu ya jam tayang, jam makannya itu berubah. Itu karena belum Ya, ada waktu yang pas. Tidak teratur. Betul, itu ya. yang kedua. Yang ketiganya itu kurang istirahat. Nah, itu yang ketiga. Kebanyakannya itu sebetulnya kurang istirahat. Kalau setahu yang saya alamin. Kenapa kurang istirahat? Karena orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu susah tidur. Nah, Apalagi di malam hari, karena sore-sore aja udah horor. udah sensasinya itu berdatangan kalau di sore Iya, hari. udah mandi juga takut. Nah, takut sama air, aduh kayak Takut kucing. sama air. Ya. Kayak kucing, takut sama air, takut mandi. Saya Ada aja. yang takut mandi, ada Iya. juga yang japri ke Gitu. bunda ya. Nah itu ada faktornya, ada yang kelima tuh seperti itu. Jadi dia emang kurang istirahat. Nah yang keenamnya itu dia terlalu over dalam berpikir, berlebih-lebih, karena wajar sih orang-orang yang punya Ya. yang terkena anxiety itu Ada pikirannya ini, itu nggak normal. betul. Sakit ini udah pikiran udah macam-macam tuh. Langsung overthinking. Ya, ini kenapa perasaannya nggak enak? Wah, jangan-jangan selalu dikait-kaitkan tentang dua hal. Kalau nggak dikait-kaitkan dengan M, dia dikait-kaitan tentang penyakit berat. Oh my god. Itu seperti itu. Nah. Maka ini abaikan dengan pola pikir seperti ini. Nah, itu selalu Kalau kita ya. pengen cepat-cepat pulih, sembuh, bangkit daripada anxiety psychosomatic disorder itu mendableg. Belajar kita mendableg, masa bodoh. Dablek masa Pokoknya bodoh kita cuekin. anggapnya gini aja udah. Asam lambung ke anxiety psychosomatic disorder itu Oh, celewel. teman-teman ya. Iya. Sebenarnya caranya mudah dan sederhana, bisa dilakukan oleh kalian semua teman-teman. Tapi Kang gini ya, ada yang selalu ini ya merasa itu kok ngapa-ngapain takut ya, mau kerjaan ngerjain kerjaan rumah juga itu takut. Jadi kayak ada muncul perasaan-perasaan aneh. Kenapa Nah, itu? itu memang orang-orang mempunyai anxiety itu kan, psychosomatic disorder itu khususnya dia selalu baper. Oh, Baper dia, selalu baper. Gampang tersinggungan, Ya. gampang marah, gampang sensitif itu banget. udah. Terus juga ada sensasi sedikit dia muncul, udah langsung aduh ini juga kenapa lagi nih? Padahal nggak apa-apa gitu kan. Karena orang normal pun juga punya sensasi. Betul. Dan sensasi itu kita nggak bisa menolak. Ya. Karena gini nih teman-teman ya, kenapa sensasi itu muncul kita nggak bisa, jangan ditolak. Semakin Anda menolak sensasi itu, semakin susah untuk pergi. Ya. Gitu. Kenapa? Karena di dalam organ tubuh kita itu ada organ tubuh yang kita bisa diperintahkan, ada di dalam tubuh juga ada organ tubuh yang tidak bisa diperintahkan. Oh. Banyak, contohnya begini, tangan sih kita bisa diperintahkan, kepala bisa diperintahkan, kedipan mata bisa diperintahkan, Bisa. napas bisa diperintahkan, Betul. gerakan apapun bisa diperintahkan. Betul. Tapi ada sebagian organ tubuh yang tidak bisa diperintahkan. Nah, Contoh. contohnya. Kayak gini, contohnya gini ya, usus nih, Ya. usus kita nih. Mm-mm. Nah, kan kita tanpa diperintah, usus itu udah kerja dengan sendirinya. Oh iya. Lambung juga tanpa diperintah, hancurin dong makanannya. Iya. Kan enggak kan? Ayo hancurin dong makanannya, enggak bisa. Itu sudah sesuai dengan fungsinya Iya. masing-masing. Kayak jantung gitu kan ya, Iya. aliran darah yang dipompa itu kan, aliran jantung itu kita nggak bisa diperintah, Iya. kita nggak bisa memerintah pompaan jantung, tapi dia udah dengan sendirinya. Mau apa kita itu gitu kan? Betul. Jadi bahasanya sensasi itu tuh sensasi, termasuknya sensasi tuh. Iya. Sensasi juga kita bukan perintah kita itu, Iya. bukan, tapi kita sendiri yang membuka pintu lebar-lebar untuk sensasi. Nah, itu. bisa munculnya sensasi datang kepada tubuh kita itu yang untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu ya, karena kita itu berpikir terlalu over. Ya. Nah, Itu yang nggak bisa dihilangin. betul, semua sensasi itu ya bisa datangnya sensasi itu karena datangnya dari pola pikir kita. Gitu. Karena pola pikir kita ini yang selalu terlalu cemas, dan namanya anxiety kan bahasa Inggris kan. Betul. Nah, kalau bahasa kita kan cemas ya. Disorder itu kan yang dikatakan yang berantakan, yang berlebihan, yang terlalu over, Betul. yang nggak wajar lah, Iya. cara berpikirnya nggak wajar orang-orang punya anxiety. Jadi, nah di situ kita perlu penataan. Ya. Belajar kayak seperti orang belajar jalan lagi gitu kan ya. Melawan trauma itu nggak bisa langsung sekaligus Begitu. bisa. Memang gampang sih, tombo teko loro lumo gitu kan ya. Bahasanya begitu, tombo teko loro lumo. Anxiety, psychosomatic disorder, cilewil-lewil bagi yang sudah sudah sembuh. Jadi semua sensasi bisa datang kepada kita itu terjadinya dari pola pikir kita yang tidak bisa Nah, kontrol. itu teman-teman ininya ya. Pola pikir kita. Nah, terus juga kita itu memang harus banyak happy. Nah,
happy. Gimana itu Kang biar kita tuh ya happy terus Nah, deh. untuk menjaga selalu happy-nya, makanya teman-teman jangan fokus pada sensasi. Nah, itu teman-teman catat ya. Jangan terlalu fokus kepada sensasi, terus jangan terlalu over dalam berpikir. Ya. Belajar, kalau bahasa Inggrisnya the double. Dablek. Belajar double. Bodoh amat, karena teman-teman berpegang teguh begini. Apapun sensasinya ya, apapun sensasi yang teman-teman rasakan itu tidak berbahaya kok. Nah, itu teman-teman Patokannya itu, dan itu bukan penyakit. harus yakin Itu bukan penyakit. Terus jangan dikait-kaitkan tentang kematian, Nah. jangan dikait-kaitkan tentang penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Ini hanya penderita di pola pikir dan di mental saja, gangguan kecemasan itu ada 3 itu Nah, aja. itu kadang mereka itu masih belum bisa menghilangkan ya yang namanya takut Betul, gitu. betul. Nah, cara yang paling sederhananya itu seperti apa kan? Nah, jadi sebetulnya begini, orang yang punya anxiety itu ya, satu memang yang pertama itu ya, dia butuh orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Ya, Gitu, itu yang saya rasakan. Jadi betul. butuh teman yang bisa bisa memahami, yang bisa mengerti tentang anxiety psychosomatic disorder. Jangan kita menemukan saudara ataupun bukan menemukan, jadi curhat dengan cerita. saudara, ngeluh dengan teman, tapi mereka sendiri yang tidak paham tentang anxiety. Nah, ini bahaya kenapa? Bisa ngerusak mental. Iya. Coba lu periksa, barangkali lu sakit dada, barangkali jantung lu. Bukannya nambah, ini malah nambah. Makin Karena kacau betul, nanti karena yang saya rasakan seperti itu, teman-teman. Pernah ini teman-teman ngalamin seperti itu. Ya. Curhat-curhat pengennya kita Dan ya. kita enak, kita ngobrol Jadi ya. kita pikirkan dari rumah tuh ada kegiatan, udah enak tuh. Iya. Udah enak, udah pulih, udah enak kan, udah enak kan. Terus udah ketemu teman, nah sekarang curhat sambil ngopi. Saya belajar ngopi lagi tuh. Curhat, dia cerita tentang penyakit. Ujung-ujungnya. Cerita tentang begini lah, gue sering sakitin dulu, Kang, barangkali gini gue langsung peng, waduh, pulang ke rumah, cepetan pulang ke rumah, langsung IGD lagi. Nah, itu teman-teman kalau bisa ya hindari itu ya obrolan-obrolan dengan siapapun ya yang terkait dengan penyakit. Ya, abaikan. Pokoknya. Kita itu nih, teman-teman nih, sebetulnya sehat. Yang untuk penderita asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu sebetulnya kalian tuh sehat kok. Sehat teman-teman. Buktinya bolak-balik EGD, diperiksa EKG juga semuanya normal, darah normal, tensi normal, semuanya kolesterol Hasilnya semuanya normal teman-teman. Tapi rasanya itu kayak apa ya? Jadi kayak aduh, kayak orang-orang kayak jangan-jangan sih kayak seolah kayak mau mati gitu kan ya. Padahal ya enggak, kayak mendiagnosa sendiri kadang nah, itu teman-teman. orang-orang Nah, ini Kang Sunandi ini berapa kali mendiagnosa dirinya itu sakit teman-teman. Padahal ya saya bilang itu pokoknya sehat, nggak ada apa-apa, tenang aja. Nah, dan itu saya hampir nggak percaya sama dokter itu. Nggak percaya teman-teman ya. Kenapa dokter-dokter spesialis dalam nggak ketemu penyakitnya? Terus saya coba lagi ke ahli saraf kan pada waktu itu, nggak ketemu, di scan udah semua nggak ketemu. Akhirnya apa? Digiring, dirujuk ke psikiater, baru ketemu. Oh iya bener, baru tuh jelas di situ. Iya, cuman saya memang tidak meminum obatnya, gitu. Karena saya tidak mau ketergantungan pakai obat. Terus yang paling utama lagi, saya nggak bisa nelan obat. Itu doang. Masalahnya. Itu di situ. Aduh, enak. Udah minum obat itu kayak mau minum racun. Itu saya itu orang yang dikatakan nggak pernah sakit sama sekali. Enggak teman-teman ya. Enggak, saya nggak pernah sakit kemana aku gimana. Saya yang selalu ada. Apalagi saya itu hobinya hiking ya. Saya ya camping, traveling. Saya bukan naik gunung. Kadang-kadang kalau ke gunung tuh kadang-kadang 2 minggu. Paling sebentar tuh 5 hari gitu kan gitu. Saya itu selakukan hobi-hobi saya. Hampir semenjak saya penderita asam lambung anxiety psychosomatic itu nggak kemana-mana, hanya di kamar mandi. Itu bukan bulanan, tahunan loh teman-teman. Karena teman-teman tuh belum seberapa, saya ini orang paling parah. Karena kehidupan saya tuh kamar mandi, kamar mandi, gitu aja. Kalau malam borok-borok tidur sama istri. Saya mah udah nggak mau pakai ASEAN, nggak mau. Ini nggak mau, udah nggak mau. Kenapa? Karena orang yang penderita asam lambung anxiety psychosomatic itu gampang begah perutnya, cepat masuk angin gitu. Kena kipas dikit aja, walaupun kita nggak seluruh badan nggak kena kipas, hanya kakinya doang, langsung aduh, langsung sendawa. Terus gak enak, jadi gampang begah. Apalagi kalau di sore hari teman-teman. Nah itu nih, ya.
untuk di sore hari itu emang horor. Kenapa bisa horor? Kenapa perut begah? Karena kita udah khawatir dulu, takut dulu. Nah itu bukan karena cuacanya sih. Emang cuacanya ngaruh. Cuaca juga sih tapi kalau kita pikirannya fresh, kita normal aja, ya nggak akan begah gitu. Iya. Nah kita ini karena kenapa bisa gampang begah? Karena pikiran kita stres. Takut dulu, parno dulu, udah khawatir duluan. Udah mau pikirannya malam mau datang nih gimana betul, nih? Betul, pikirannya itu udah kalau udah sore apalagi malam tuh bahasa Inggrisnya zengambambra itu. Itu aduh pikiran udah kemana-mana, aduh ini malam besok gua ketemu matahari nggak deh, gitu kan, ketemu pokoknya gelisah, dan itu rata-rata nggak bisa tidur yang ada nggak akan bisa tidur, gelisah. Makanya mereka itu rata-rata, aduh saya psikiater itu makan obatnya itu ya ketergantungan pakai obat. Iya. Gitu. Hanya sesaat hanya itu loh. Jadi obat itu bukan solusi. Bukan. Gitu, obat itu hanya membantu sebetulnya. Tapi ada bagusnya obat itu juga membantu sebetulnya. Cuman bagi kita nggak bisa bangun, ya kita dibangun tuh pakai tongkat gitu kan ya. Ibaratnya begitu. Tapi kebanyakannya orang itu yang dikatakan emang ketergantungan rata-rata gitu. Nah, itu jangan sampai. Itu ya kesalahan kita di situ. Sebenarnya. Walaupun ya dikatakan ya nggak mudah sih lepas dari obat, nggak mudah gitu, nggak mudah. Tahap itu. Ya ada sih bagian orang-orang juga yang masih sekarang itu bahkan ada yang 16 tahun ya kemarin tuh masih belum bisa lepas dari obat gitu, belum bisa lepas dari obat. Makanya kadang kalau saya memang nggak mau nggak mau ketergantungan. Biar saya sehat itu murni alami. Jadi sehatnya juga enak. Jadi kenapa sensasi itu nggak balik lagi? Iya. Jadi betul. Jadi obat ataupun herbal juga memang sangat membantu teman-teman, membantu. Cuman nggak alami gitu ya. Soalnya gini, kalau dengan kita terbantu banget sama obat ya, sudah ketergantungan ya, ada pada saat sakit, kita harus cari obat nih ya, kemana-mana harus bawa obat. Ini bisa dibilang apotek berjalan. Apotek berjalan, travelingnya kita setiap IGD, setiap rumah sakit. Apalagi saya sering keluar kota, itu kalau rumah sakit itu di mana aja udah saya udah pokoknya udah traveling rumah sakit dulu benar-benar. Kita seminggu 2 kali ya. Udah siaga seminggu lah. Seminggu dua kali itu. Kadang saya ini selesai acara itu langsung turun dari acara, turun dari panggung ya. Enggak lama langsung pergi ke rumah sakit. IGD lagi. Itu ya yang bisa dibilang tempat ternyamannya bagi para penderita gangguan sama gugat NCT. Orang-orang normal kan ya, tempat ternyaman tuh di villa, di hotel gitu ya. Tapi buat orang-orang yang punya anxiety di psikosomatik, orang yang di luar kota atau di rumah tuh begitu kambuh, begitu aduh ini sensasi yang muncul, dia panik attack-nya ada tuh. Panik pasti. Panik attack-nya ada. Yang ada siaga 1 searching itu rumah sakit terdekat. Iya, langsung pergi lagi rumah sakit. Capek teman-teman. Capek udah pokoknya. Untuk teman-teman ya, untuk penderita sama murid anxiety psikosomatis itu nggak usah khawatir ya, apapun derita kita yang mempunyai anxiety ya psikosomatis, apapun deritanya terima aja dulu, dan jangan berputus asa. Orang yang putus asa kan begini nih, aduh yuk ke rumah sakit, itu orang putus asa tuh. Iya, karena dia takut dulu, udah panik dulu tuh. Terima dulu, nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa kok. Iya. Walaupun nggak nyaman, nggak apa-apa, nanti si otak amigdala itu kan, itu nanti istilahnya memberikan sinyal yang positif gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus keliengan pun juga, kita kembali ke bahas keliengannya. Bisa jadi dari glukosanya kurang kan, pengalaman kita kan gitu ya. Benar. Kenapa kok gula darahnya kok kurang? Karena pikiran kita sudah dipres, tenaganya udah habis pakai pola pikir gitu tuh. Iya. Nah, ada ini minum manis banyak, terus takut diabetes pada waktu itu pola pikirnya kita itu ya. Nah, tapi di situ sebetulnya teman-teman itu normal. Jadi jangan takut kena diabetes, terus kena kolesterol, apalagi enggak. Itu hanya pola pikir yang mempunyai orang anxiety saja. Tapi aslinya normal, kalian itu normal, nggak apa-apa kok ya. Dulu tuh saya takutnya macam-macam teman-teman. Banyak banget teman-teman. Dan dulu yang saya pikirkan itu semua penyakit itu saya kumpulin di otak pikiran saya, itu pikiran dari leukemia, dari pokoknya semua penyakit berat udah tampung sampai hafal semua. Jangan-jangan saya begini, dan saya sampai hafal. Bahkan hafalan saya daripada dokter pada waktu itu. Kok Anda bisa sampai ke sana? Bisa memprediksi diagnosa kok kesana-sana. Saya kumpulin setiap penyakit yang berat-berat itu saya sampai hafal itu. Ada 23 penyakit berat itu yang saya hafal. Jangan-jangan ini barangkali ini dokter bisa saya atur tuh. Sampai dokternya mengatakan, ya udah sekarang gini aja Pak. Kira-kira Bapak itu
separah apa sih penyakitnya? Ya pokoknya begini-begini. Ya udah kalau mau di endoskopi. Nah itu kan. Ya udah endoskopi tuh. Setelah di endoskopi itu kita drop nih. Kita drop di endoskopi. Ya udah karena waktu itu besoknya kita ya udah nggak bisa karena posisi udah sore. Ya udah kita besoknya di endoskopi udah siapkan dulu tuh, kita nggak boleh makan dulu segala macam, terus kita endoskopi. Setelah di endoskopi saya bilang nanti kalau setelah endoskopi nanti istri saya kan gini, kamu temuin dokter. Kalau ada sesuatu yang berbahaya ya dan hasil daripada endoskopi, kamu nggak usah bilang dan nggak usah cerita kepada saya. Gitu. Tapi kalau itu baik, tolong ceritakan kepada saya. Iya, begitu selesai endoskopi kita nungguin tuh. Itu udah gemeter, udah hasilnya gimana, ini gimana itu. Ya udah gue takut nih. Keluarlah dokter, dipanggil lah. Nah, saya kan nggak mau. Cepet istri yang datang tuh ke dokter saya, dah temuin sana. Awas tuh ya pesan saya. Kalau sesuatu yang parah dan membahayakan jangan cerita saya. Gitu. Nah cerita, mungkin istri cerita gini, apa dok nggak bisa cerita, harus dengan saya. Nah istri balik lagi, kenapa nggak bisa cerita harus dengan saya? Wah teman-teman, pikiran saya itu udah jangan bener dugaan gue nih, udah pucat, udah nggak enak, udah dia aja gue pasrah, udah pasti nih kena nggak enak nih, udah pasti nih punya penyakit parah dan udah pasti nggak lama lagi gue mati. Udah akhirnya duduk bersama, udah diem, kata dokternya, tuh lihat pak, apa diem aja. Gimana pak? Ini lihat hasilnya tuh lihat nih, Anda itu normal, Anda itu sehat. Loh, yang bener dok, kurang gimana coba? Coba lihat lagi. Pak, ini kok ada benjolan merah-merah kayak luka gitu ya. Itu kenapa pak? Ini wajar aja, orang normal sama. Kan lambung nggak seperti ini, betul lambung nggak seperti ini. Kok ada benjolan ini ketika manusia stres itu ya, serba cemas yang takut berlebih ya, takut yang berlebih, khawatir yang berlebih, pasti kayak jerawat begini dan itu wajar. Jadi gimana pak? Anda sehat lah, terus dengan makanan makan aja, ya gitu ya. Pak, saya tuh mau ngopi aja ya. Kita disuruh ngopi. Makan saya disuruh ngopi sama dokternya tuh. Kok aneh ya, selama ini kan saya kan punya asam lambung, udah mau kopi aja. Yang nggak boleh itu berlebihan. Betul. Udah ngopi makan aja. Dok, saya suka ngopi durian dok. Udah. Ya pada waktu iya. Saya ke Kemeranjen, ya kan, Kemeranjen ya. Mungkin teman-teman ada sebagian tahu. Saya ke Kemeranjen, sampai orangnya kenal dekat sama saya. Sampai sekarang saya beli itu nggak boleh, saya selalu dikasih durian itu. Tuh durian apa namanya, Sani, saya Sangking, Sani itu sampai, iya, gimana ya kok? Ya udah. Tapi teman-teman, ketika dokter bilang seperti itu bahwa saya nggak apa-apa dan saya makan pedas, teman. Nah iya. Ya kita makan pedas sama ikan yang pedas itu ya, sama ayam geprek. Level tinggi. Kangen sih. Dan itu teman-teman, masya Allah nikmat banget itu, sampai nambah. Iya, sampai nambah. Makanya jadi lahap. Kata istri tuh bilang, jangan banyak-banyak nambah, biarin gue nambah makanan daripada gue nambah istri. Udah aja gue nambah makanan, udah nikmat banget itu. Perbanyak makan. Iya, perbanyak makan, bukan perbanyak istri. Perbanyak makan itu. Repot. Repot bina atau aja, ribet. Apalagi bina banyak, aja orang begitu ya. Gitu alah. Nah, jadi begitu teman-teman, ketika hasil dokter itu memang sangat puas sekali. Dan itu endoskopi itu biayanya lumayan itu. Ya, itu ya. Biayanya lumayan dan anti BPJS lagi gitu. Itu lumayan mahal. Apa sih dokter itu nggak ada yang murah teman-teman. Dan kita juga mengambil dokter itu bukan dokter yang kaleng-kaleng, bukan yang kemarin sore, bukan. Dan kita memang dikatakan ambil dokter ternama lah ya pada waktu itu. Saya coba karena penasaran dengan apa sih penyakit saya itu, apa sih? Gini apa sih gitu ya. Untung aja kita nggak pergi ke dukun pada waktu itu. Coba kalau kita pergi ke dukun, waduh, 378 ditipuin aja udah. Iya, saya udah diobatin udah apa aja tuh. Iya. Toko apa tadi? Toko apa? Tombo. Pokoknya tombo toko loro lungo. Bos hilang, bablas angin alam pula ngomong apa. Yang ada nanti disembur, Bang. Iya, malah sembur, malahan meriang orang waras bacine iya malah tetanus raine kena semburan dukunnya.
Aduh, itu repot juga tuh teman-teman. Jadi itu ya untungnya gitu kan. Mungkin banyak lah teman-teman ya di sini ya. Ada ya. Silakan komentar saja nanti di komentar aja. Ya, gua udah pergi ke dukun nih. Ada yang japri ke Bunda juga. Ada juga ustadz yang bertitel apa yang berkedok ustadz dia, tapi dia perilakunya dukun gitu kan ya. Itu banyak teman-teman. Dan orang-orang yang mempunyai anxiety itu begini egonya nih. Berapapun obatnya, berapapun harganya, asalkan obat itu manjur, gue beli itu tuh. Nah, karena pengen sembuhnya. Itu orang punya anxiety itu begitu. Ya, kita itu bukan 1-2 juta, puluhan ya. Kita puluhan itu. Pokoknya udah habis teman-teman, habis sudah. Ada Pokoknya, yang sampai ini ya, ada yang sampai ini 10 orang datang. Tekor bandar. Ini agak lama nggak apa-apa durasinya ya, biar teman-teman puas lah teman-teman gitu. Iya, apa yang teman-teman alamin itu. Ini curhatan ya, tanya jawab curhatan aja. Boleh. Jadi nanti. saya tuh teman-teman nggak kepengen, jangan sampai teman-teman tuh jangan kayak saya berlarut-larut. Iya, kelamaan. Ayolah bangun. Iya, berlarut-larut. Bangkit, Jangan terlalu lama lah. Udah, intinya gini teman-teman ya. Saya nggak kepengen teman-teman tuh berlarut-larut. Jadi kita nggak bisa, jangan panik pergi ke dukun, pergi begini enggak. Ini anxiety, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Gitu. Jadi harus berpikir ini ya. Kang, saya pergi ke ulama, saya nggak nyalain, nggak apa-apa. Itu minta doa berkah itu bagus itu. Tapi tetap kuncinya ada dalam diri kita sendiri. Betul. Gitu. Keberanian, mental, pola pikir, pengendaliannya ada dalam diri sendiri. Nggak bisa dari orang lain. Obat juga tidak membantu. Jadi orang lain hanya sifatnya membantu ya, mensupport ya, terutama ini support sistem dari keluarga terdekat itu. Karena gini Kang, ada juga yang curhat itu, saya tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pasangan, terus tidak mendapatkan support yang baik dari keluarga, akhirnya stres. Akhirnya kapan saya bisa sembuh, Bu? Ya, nah, itu gimana nyikapinya, Kang? Nah, untuk memang gini, orang mempunyai anxiety itu ya kadang-kadang mereka yang orang normal itu tidak mengerti apa itu anxiety. Walaupun dia paham lihat Mbah Google gitu ya, nggak apa-apa. Istilahnya kenapa? Walaupun dia paham ya, tapi dia kan nggak ngerti kajian rasanya. Betul. Apa yang kita rasakan orang-orang anxiety kan gitu kan ya. Kayak dulu juga nih istri begitu. Lalu sampai saya nyumpahin istri, loh suatu ketika lu kena kayak gue lo, baru tahu rasa lu gitu. Itu ada itu saya sama istri sendiri begitu. Iya, sensitif banget saat itu teman-teman. Kayak gue nih, lu nggak ngerti apa yang gue rasain gitu kan. Saya tuh nggak pernah marah sama istri. Semenjak terkena anxiety itu ngomong sembarangan saya. Tuh saya mah jujur-jujur aja teman-teman. Karena memang apa adanya real saya teman-teman. Iya. Ini video nggak ada edit-editan, nggak ada. Ya. Ini Itu ya, upload, yang namanya temperamentalnya itu malah makin meningkat teman-teman. Apalagi pada saat sensasi datang yang ada. Tapi bukan temperamental ke mukul, bukan. Jadi kayak ke barang tuh kayak handphone tuh saya hancurin. Nih handphone saya hancurin, ini aja nih. Nih korban. Ya, korban nih iPhone udah korban berapa nih? Tuh, aduh, udah pada pecah semua. Ini korban ini. Jadi memang ya pada saat sensasi datang itu ya, itu sungguh horor teman-teman. Jadi kita sebagai pasangan itu harus memahami betul-betul ya. Betul. Itu harus, karena orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu memang butuh partner yang soulmate yang benar-benar, partner yang benar-benar memahami banget. Betul. Yang mengerti tentang perasaan, yang mengerti tentang egonya orang yang terkena anxiety, gitu. Ya, jadi bisa dibilang gini, satu frekuensi lah. Betul itu. Baru bisa dikatakan tombo teko loro lungo ngaci liwil itu baru bisa. WC Ya, karena buat saya pribadi ya, yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu teman, ketika ada orang yang bisa memahami kita ngobrol itu seolah-olah kayak ada yang ngasuh, kayak ada yang apa sih namanya ngasuh itu kayak apa sih kalau bahasa kita ngasuh tuh yang ada yang ngomong. Kayak ada seolah kayak ada yang memanjain, kayak ada yang perhatiin, kayak itu obat, dan obatnya memang seperti itu. Maka kuncinya untuk pada pasangan ya yang mempunyai pasangan gitu ya, itu memang harus ngomong, harus ngasuh. Ngomong ataupun ngayomi memang harus benar-benar kita memanjakan gitu. Memang itu penting banget, banget itu. Jadi jangan sampai kita ini, pasangan ini jangan sampai sama-sama ego. Ini bisa berantakan. Akhirnya dia bukan mengobati nambah
malah stres. makin stres karena Dan memikirkan. orang yang punya anxiety itu bukan bukan dari penyakit saja, Ya. bukan dari asam lambung saja, karena Betul. orang yang terkena anxiety itu belum tentu. Gitu. Jadi Ada dari traumatik, ada dari traumatik terus juga, dari masalah masa keluarga, lalu. ya Itu ada beban berat itu yang mereka itu tidak bisa menyelesaikannya. Betul. Kan? Dan itu kerasanya nanti sekian puluh tahun yang lalu Iya, yang akan datang itu berasa itu. Yang ada kepikiran gitu kan. Karena waktu kecilnya itu banyak tekanan. Ada, Itu bisa terjadi itu itu bisa yang terjadi. yang kami pelajari ya. Saya belajar itu karena obrolan dokter dari psikiater gitu ya, yang adanya di Jawa Tengah gitu. Itu saya masih ada kok rekamannya juga, masih ada. Nanti suatu ketika saya buka ya di sini rekamannya. Ya. Terus juga ada ketidakseimbangan ya atau ketidakharmonisan antara suami dan istri. Betul. Ya. Memang ya, yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu kan bisa dibilang manja gitu, pengennya diperhatikan. Itu satu hal yang wajar ya Kang ya. Betul, wajar. Teman-teman. Dan memang benar-benar harus diayomi walaupun dia marah ya kita ngayomin. Marah kita ngayomin, itu saja. Nah, kita jangan ikut terbawa ini ya. Itu jangan marah lagi, udah nambah down itu benar-benar. Jadi intinya ya kuncinya orang yang mempunyai anxiety psikosomatis disorder itu semangat kuncinya. Nah itu ya positif aja, positif udah. Pokoknya abaikan ada sensasi begini udah nggak akan terus. Tapi kalau saya terasa kayak perutnya begah kayak mau pingsan, nggak akan terjadi pingsan, nggak akan. Tantangin aja ya, tantangin aja. Ayo dulu itu saya cari sensasi, mana sensasi nih, ayo mana, udah segini doang nih gitu, dalam hati pikirannya segini doang nih. Kadang-kadang istri bilang, aduh jangan-jangan laki gue stres nih ngomong sendiri. Ngapa ngomong sendiri, gue lagi nantain sensasi nih gitu. Saya pergi lagi tapi pada waktu itu kalau kita nggak maksain diri datang ke suatu tempat keramaian, datang ke tempat pergi jauh-jauh ke tempatnya sepi, kalau nggak memaksakan seperti itu, waduh kita kapan bangunnya? Betul, nggak ada nanti yang memotivasi. Jadi kalau udah berani keluar rumah ya, tidak terus di kamar, itu yang ada nanti ini fresh teman-teman, percaya deh ya. Jadi lebih luas lagi pemikirannya. Nah terus ada juga teman-teman yang Kang dulu waktu sakit masih ngerokok nggak Kang? Jujur saya itu perokok berat ya. Ketika sakit memang bener-bener saya berhenti rokok baru beberapa bulan doang. Berapa bulan? Sebentar, cuman saya stres. Lah ini kenapa ya? Masa sih gitu? Iya masa sih? Kok ada hubungan dengan rokok gitu kan ya? Cuman sebetulnya nggak ada hubungan dengan rokok, cuman gini kadang-kadang kan yang rokok kan kadang suka pusing karena kita mempunyai anxiety, jadi pikirnya kemana-mana tuh. Sebetulnya itu aja, tapi enggak. Saya bilang saya tetap ngerokok, tapi jangan ditiru karena ngerokok itu nggak baik untuk kesehatan gitu. Nah terus ya sampai saat itu juga dan sampai saat ini nggak bisa hilang. Masih teman-teman ya. Masih tuh, oleh sehari itu segini. Nah itu jadi terus balik lagi ke hobi-hobi yang dulu hilang. Cara mengembalikannya itu gimana Kang agar bisa lagi nih menjalankan aktivitas seperti dulu? Tanamkan hobi-hobi apa hobinya teman-teman. Yang hobinya mancing ya. Gak usah takut paksain, gak usah takut mikirin nanti resiko di sana, nggak usah, udah berangkat aja. Terus kalau mau sampai pingsan mau apa? Ya kan? Iya. Terus kalau pisah mau apa? Iya. Ya udah emang udah maunya pisah gitu. Tapi itu tapi itu tidak terjadi, teman-teman. Itu saya sarankan gitu. Ya. Udah biarinlah, bilang matilah ngono bodoh gitu kan pada waktu itu bodoh. Saya coba datang ke sana, ya memang sensasinya banyak. Khawatir, cemas, tremor, tapi saya diem aja. Keluar semua. Terus jangan-jangan belum makan nih. Wah, lu cemasnya kemana-mana pikirannya itu. Tapi saya bilang, udah biarin aja. Jantungnya tuh kayak berdebar kencang. Aduh ini gimana nih? Udah paniknya mana? Tapi saya biarin. Saya berusaha bertahan dan saya tidak mau pulang pada waktu itu. Saya berusaha bertahan tidak mau pulang. Sekuatnya segimana nih? Saya coba di situ. Tapi alhamdulillah ya kita bisa. Nah kita udah melewati seharian penuh full. Perdana. Itu wah paksa nyetir sendiri. Itu teman-teman ya. Walaupun saya sempat searching rumah sakit pada waktu itu. Iya, udah siaga ya. Siaga gitu, tapi bertahan. Nyatanya nggak apa-apa kok. Iya. Nyatanya lewat ya. Jadi untuk teman-teman yang penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu jangan khawatir, jangan sampai dibodohin dengan pola pikir yang yang negatif. Jangan mau dibodohin. Nggak akan terjadi kok, nggak apa-apa. Saya pun sama. Tapi kalau kita tidak bisa
memberanikan diri. Kapan? Kapan lagi? Iya, kita udah saatnya kita bangkit. Jangan lama-lama. Udah bangkit, semangat udah, nggak usah khawatir, itu saja. Keluar dari anxiety-nya teman-teman ya. Nah, ada lagi nih. Buat teman-teman di sini siapa yang masih begini temennya? Sensasi nggak ada, dia nggak ada sensasi ya, tapi pikirannya kacau. Wow, pasti ada sih. Perasaan gak enak, pikiran gue begini lagi. Jangan-jangan gue begini, gue kenapa ya gini? Padahal dia nggak punya sensasi, tapi pikirannya udah demam mamambra. Nah, ini ada tuh yang begitu tuh. Ada juga nggak punya pikiran apa-apa, lagi enak-enak nih, bebas, ketawa-ketawa gitu ya. Tiba-tiba sensasi muncul. Nah, tuh. Ada nggak di sini teman-teman di sini? Pasti banyak. Tulis di kolom komentar. Iya, gitu pasti itu ada. Dan banyak, bukan ada, banyak. Karena saya rasa seperti itu. Kenapa? Terus apa alasannya? Itulah anxiety. Tuh, liciknya anxiety begitu. Jadi kadang-kadang kita pikirannya udah nggak kemana-mana, tapi sensasi muncul. Betul. Nah, kadang-kadang sensasi nggak muncul, pikiran kita kemana-mana. Karena tujuannya anxiety disorder itu ya. Karena dia targetnya itu mencemaskan kita. Gimana caranya nih si Sunandi ini biar cemas? Nah, itu tujuannya memang betul. Orang anxiety disorder itu seperti itu. Digiring lagi opininya ke nah, semakin kita takutnya ada lagi, cemasnya ada lagi, ya udah tuh, kan si Sunandi cemas lagi tuh, dia keprok tuh. Mentalnya nih, Benteng Takeshinya. Jebol lagi. Tuh makin keprok. Nah, kalau kita kuat, lama-lama otak amigdala itu ya udah nggak akan ngirim sinyal yang negatif, nggak akan, udah biasa, udah cuekin aja gitu. Dulu kan saya masa bodoh, orang nekat dableg lah bahasanya, ngopi aja hajar, biar aja rumah sakit deket ini. Pada waktu itu saya ya udah makan ini, udah nggak makan, nggak masalah. Makanya saya sampai di endoskopi penasaran, dan bukan sekali saja endoskopi itu teman-teman. Jadi nah di situ saya bangkit lagi kan, ketika dokter bilangnya enak tuh, nggak apa-apa, ini aman, udah makan aja tuh. Tiba-tiba teman-teman 99 derajat saya tuh sembuh, benar-benar sembuh. Waduh, ya bener ya gini. Itu sih tetap waktu awal-awal kan saya walaupun periksa, walaupun gini tetap kayak kurang yakin, kok perasaannya masih nggak enak aja. Kok kayak lunglai, panglai, lungloi ya, pokoknya begitu-begitu dah. Pokoknya aduh ini kenapa lagi. Jadi gula-gulana terus tiap waktunya itu. Iya, nggak enak terus. Nah, begitu ketika dokter cerita ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, itu tiba-tiba gila. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tapi ada satu cerita yang horor banget ya, bisa dibilang ya Kang Nadi, ingat kan? Pada saat setelah keluar yang namanya hasil dari CT scan. Nah itu teman-teman, itu saya luar biasa. Itu ada kurang ajar, dokter kurang ajar itu yang mendiagnosa dan itu penyakit parah, tapi hasilnya gitu kan ya, itu bukan dokter ahlinya, bukan, dia hanya masih di IGD di apa namanya tempat scan tuh, di radiologi itu hanya orang radiologi saja, dokter umum saja itu yang menyampaikan seperti itu. Masih ada rekamannya juga. Ayo masih ada saya juga. Saya nggak sebutin rumah sakitnya apa, dokternya apa, nggak. Itu luar biasa teman-teman yang ada. Saya bingung gimana cara nyampeinnya ya setelah hasil dari CT scan itu dibacakan oleh dokter tersebut teman-teman. Aduh, saya yang ada keluar dari ruangan dokter itu, wah udah lunglai, udah lemes banget. Nangis. Karena awalnya nggak nangis dulu, bingung ya mau nyampein gimana. Dia shock banget teman-teman. Saya dalam hati tuh ada keyakinan tidak mungkin gitu kan, itu semua tidak mungkin, dokter bohong. Gitu. Saya vonis kayak gitu. Saya terima pada waktu itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Ya. Nah terus dicek ulang sama ahlinya, dipelajari sama dokter. Enggak Pak, Bapak normal, dan di hari itu juga langsung cehar. Luar biasa. Langsung cehar lagi. Yang ada cuman kenapa Bunda Gulana, kenapa langsung diledekin. Ya saya langsung pokoknya ada happy udah. Memang ketika happy itu sensasi berkurang. Walaupun memang sangat sulit orang mempunyai anxiety psikosomatis, untuk happy itu sangatlah sulit, untuk ceria juga sangatlah sulit. Tapi sekalipun kita happy itu sensasi hilang seketika. Hilang seketika. Coba kita bahagia. Itu makanya jangan lupa bahagia, itu saja. Jadi intinya untuk teman-teman penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis itu jangan khawatir, jangan merasa berkecil hati. Kalian masih banyak kesempatan, dan nyatanya kalian itu sehat kok.
Tuh. kalian sehat. Yakin Boleh sehat. banyak mentor boleh gitu kan. Tapi kebanyakan mentor juga itu yang menyebabkan tidak sembuh-sembuh. Karena setiap mentor tanya selalu menyamakan sensasi, bukan cari solusi, tapi menyamakan sensasi. Itulah kesalahan orang-orang NCT. Jangan mencari sensasi, jangan menyamakan sensasi, jangan. Jadi cari solusi, tanamkan, jalankan metodenya, jangan nanya aja. Gitu. Jadi kalau nanya doang, kalau kita nggak menjalankan, kalau kita tidak menerapkan metodenya, ya begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan. Sama kayak gerak jalan di tempat tuh, diem aja nggak sampai-sampai ya. Jadi perubahannya itu nanti lama ya teman-teman yang. Nah, saya tuh berbagi. Kenapa ada video-video saya share dengan video-video? Saya sih jujur ya, ini bentuk ngajar saya sebenarnya. Saya bentuk ngajar saya. Ketika saya kalau saya sembuh, saya akan berbagi pengalaman saya untuk teman-teman biar tidak berlarut-larut, biar tidak lama-lama teman-teman. Saya pengen apapun agamanya kalian itu, apapun sukunya, dari mana aja sukunya, saya pengen kalian ada saudara saya pengen kalian itu sehat, sembuh, bisa pergi daripada orang yang terkena anxiety. Karena orang yang punya anxiety itu gak enak banget. Penyakit nggak ketahuan, bukan penyakit sih, ini kan penderita gitu kan ya. Nggak, dokter juga nggak bisa ngebaca, alat segitu canggihnya juga nggak bisa ngebaca, tapi yang kita rasakan itu sangat dahsyat. Nah itu hororkan banget, sangat horor banget gitu kan. Nggak ada orang yang mengerti gitu. Sampai dengan seperti ini Kang, ada juga yang curhat itu ya akhirnya satu karirnya, pekerjaannya, kehilangan pekerjaan, terus usahanya juga akhirnya tidak karuan, berantakan. Itu jadi kita aja kan sekian selama kita sakit kan, boro-boro kita ke karir, kita boro-boro kita ke kerjaan, ke bisnis, nggak ada sama sekali. Sekian selama saya sakit itu blas, nggak ada karir, diem, yaitu kamar mandi, kamar mandi, gitu-gitu doang. Makan seadanya aja udah, karena itu udah habis. Ada yang kita punya banda begini, jual deh, ada yang jual, semua jual gitu. Kenapa? Ya karena untuk menyambung hidup. Belum anak pada gede-gede, pada waktu stres banget loh. Kalau gue mati bagaimana nih, anak bagaimana nih, aduh sekolahnya begini, wah begitu terus. Nah itu memperlambat proses pemulihan kita. Jadi untuk teman-teman, ayo bangkit dan tetap semangat. Jangan khawatir teman-teman, kalian pasti sembuh. Kalian pasti, ini baru beberapa nih pertanyaan saya jelaskan nih. Nanti saya akan bikin lagi. Saya akan bikin lagi. Durasinya udah agak lumayan nih. Hampir 50 menit ya, setengah jam lebih. Nanti saya akan bikin lagi. Ini baru 3 orang nih. Antara kelejengan gitu kan ya, terus sama menceritakan pengalaman saya gitu kan, dan panic attack-nya juga. Nah ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, bisa membantu teman-teman agar teman-teman jauh lebih semangat, lebih pulih lagi gitu. Jauh lebih baik lagi Saya juga dari semalam belum istirahat sama sekali nih. Ya dari semalam tuh terus kita ke Pangandaran kan, terus kesini kita bikin lagi, belum istirahat nih, udah pada sepi semua, udah enak nih, kita tinggal mandi beres-beres dan nanti ada acara nih sore ini nih. Ada hajatan. Bahagia. Jangan lupa bahagia, itu aja teman-teman. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu video-videonya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan wasilah buat teman-teman agar teman-teman jauh lebih pulih lagi, jauh lebih sehat lagi. Saya doain untuk teman-teman. Alisanul makhluk khotowan lisan, saya manusia biasa, atau masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa subscribe juga tuh di channelnya Bunda NH. Jangan lupa subscribe ya. Untuk bagi yang mempunyai pasangan anxiety psychosomatic disorder ya barangkali kurang memahami, makanya tonton tuh channelnya Bunda NH. Like, comment, share, subscribe juga itu. Kita gitu. Sharing ya. Sharing. Saya sekali lagi, saya bukan ahli, bukan pakar, bukan. Saya pengen membantu teman-teman, dan ini saya bercerita tentang pengalaman saya dulu yang saya rasakan teman-teman. Insya Allah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.